Nggak, maksudnya kura-kura itu kan hewan lucu gitu. Lucu maksudnya imut, tapi ya kalau dibandingin sama muka manusia ya jelek aja kura-kura gitu. Ngerti nggak sih maksudnya? Iya. Ya jadi lucu aja. Pertama itu, kedua kenapa kura-kura? Ya ini biar ditanya. Kenapa sih kura-kura? Dan mungkin kalau aku gambarin tuh dulu tujuan kita ngeband tuh kayak kita punya lagu nih, kita punya grup band, punya lagu sendiri, terus kita manggung kayaknya udah stuck sampai situ aja dulu. Oh, iya. Halo Kyle Lovers, balik lagi di Kapan Lagi Talks kali ini bersama gue Matias. Nah hari ini gue akan ngobrol-ngobrol bareng Stanley Lord. Oke, apa kabar Stanley Lord? Baik, alhamdulillah. Thank you udah jauh-jauh dari Bandung, nggak jauh ya? Sebenarnya berapa jam lah? Dekat lah, 3 jam lah. 3 jam. Jauh tuh Amerika. Oh iya. Bangladesh. Wah, ya. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Saya Pangestu. Waduh. Sunda. Kita orang Sunda. Kita emang harus berbudaya. Benar. Gak kayak siapa tuh? Kesibukannya apa nih di luar bermusik? Masing-masing apa? Kalau di luar musik apa ya? Gue paling apa Baca ya? koran ya? Kamu baca koran? Baca koran pakai sarung. Itu jadul. Lagi nikmatin anak-anak tumbuh. Wih, Asik. Disiram. Siram bunga dong. Enggak, selain musik emang apa pekerjaan utamanya di musik. Untungnya makanya kita bermusik tuh kayak nggak ada beban. Soalnya emang berfokus di musik kan ya. Yuk, ngapain ya? Memanfaatkan waktu istirahat aja. Ya, karena kemarin tuh sempat lumayan ya agak susah juga waktu istirahat gitu ya. Alhamdulillah kemarin banyak banget jadwal kita, jadi mohon diisiin semaksimal mungkin, mumpung ada waktu istirahat aja dulu lah. Asik. Kalau aku mah tetap konten sih. Coba-coba Aja, maksudnya konten gitar atau konten gaming. Ya, gaming. Suka main game tapi belum ngulik untuk di streamnya gitu loh. Orang lain ganti jadi Ocan Basudara gitu. Winda ya. Oke. Tadi dulu nih kan tanggal 11 bulan 11 2025 kemarin merilis single baru bersama Mas Tresno dan Tipek. Nah, gue kan tahu awalnya dulu deh, kenapa akhirnya yang dirilis itu yang bareng Mas Tresno dulu? Sebenarnya lagu ini tuh terangkum dalam album Nusantara. Selain Om No, selain Mas Tresno, banyak ada Mas Iksan semua udah pada keluar. Tinggal 3 lagi nih sebenarnya yang belum keluar dari kemarin tuh. Mas Tresno sama Dorman Manik perwakilan Medan sama Egbol dari Timur. Nah, kebetulan yang betul-betul beres di bulan itu tuh Mas Tresno. Terus ngelihat jadwalnya Tip X sama SA tuh ketemunya susah banget. Kita diprioritasin yang kura-kura itu Mas Tresno. Itu gimana awalnya bisa ke Mas Tresno? Pilihan. Gimana sih, Yo? Emang sebelumnya juga kalau misalnya dari konsep kenapa kita pilih kolaborasi sama Om Tresno, pertama emang kita juga ngefans ya. Mungkin di sini juga pada tahu lagu Tip X gitu. Kalau yang nggak tahu keluar aja. Keras. Nggak gengsi nih, Bu. Coba. Jadi tahu. Tahu. Bagus, sudah tinggal keluar sih dia. Iya. Dan bedanya mereka sama aku tuh, kalau aku dari SD udah tahu gitu kan. Jadi tahun berapa gitu memang tahu banget. Terus kayak lihat Tip X tuh kayak impian banget lah. Aduh, kalau misalnya gua ngeband tuh kayaknya keren deh kalau misalnya collab sama Om Tresno. Ternyata kita dikasih jalan tuh kemarin tuh waktu itu ketemu awalnya tuh pas Covid kita sempat ketemu juga sama Om No, kita main-main lah. Ternyata diterima di rumah Om No kan waktu Covid tuh ngobrol-ngobrol. Dan ada satu kejadian lagi yang cukup unik tuh, ternyata pas kita perform anaknya tuh sering nonton kita. Anaknya Om No anaknya Om No tuh suka nonton kita, suka banget sama SA gitu. Jadi ketika pas kita ngajakin featuring, Om No ya langsung di ACC karena ya mungkin ada rasa, ya ngapa ini demi anak kan. Gitu. Demi anak katanya gitu. Akhirnya bisa jalan nih kita kolaborasi sama Om No di album Nusantara itu. Oke, proses kreatifnya untuk kura-kura gimana tuh? Kan lo juga tipenya sibuk, SA sibuk, terus terpisah Bekasi
Bandung. Iya, kalau proses kreatifnya sebenarnya kita udah sempat ngerjain lagu dari si Om Nonya. Cuman kita mendapatkan kesulitan karena Betul. gimana cara mengcombine-nya ya? Karena vokalnya Om Tresno kan kuat banget nih. Gimana caranya biar ngeblend di musik si lagu yang dikasih Om Tresno, ternyata kita mendapatkan kesulitan. Akhirnya si Om Nonya juga ngasih ini sih, masukan. Kayaknya gue gak mau yang ada berbau-bau skanya deh katanya gitu. Karena kan udah bosen juga kali ya, 30 tahun di Tipex bawain lagu ska. Dia pengen masuk ke nuansa musiknya si SA gitu. Jadi ya udah kita bikin lagu yang si Kura-Kura itu, pas kita kasihin ternyata suka. Dan pas recording kita nggak expect pas take vokal langsung ngeblend musiknya. Iya. Sama vokalnya Omno tuh udah langsung ngeblend aja pas take vokal. Karena emang udah sering rekaman kali ya. Dan senior kalau gitu kan auto-tune. Tapi ada satu kejadian lucu tuh waktu kita ngirim demo kan sebulan sebelum take vokal tuh. Aku ngirim demo ke Mas Tresno. Katanya pas take vokal, "Bang, anak gue udah apa lagunya gitu." Anak udah apa? Udah. Iya, maksudnya kan buat ngapalin di rumah kali. Di play terus. Anak gue udah apa lagunya gitu. Berarti itu ya isi listening juga berarti kalau anak bisa cepet apa lo. Nah itu siapa yang bikin? Kalau lagu Kura-Kura gue bikin. Lu pengalaman lo atau manajer lo? Oh iya. Enggak, itu pengalaman netizen sebenarnya. Ya soalnya dari komen juga, "Bang, gue belum cerita tapi udah tahu aja cerita gue," katanya gitu. Bener. Iya. Oh banyak kayak gitu ya? Iya, sampai selebgram juga bilang gitu katanya. Siapa anjir? Siapa emang? Bercanda. Emang ada selebgram yang selingkuh? Enggak ada. Emang gak tanya, emang ada? Ada lah. Oh, ada. Kan kita enggak tahu. Belum Contohnya, ketahuan kali. contoh. Enggak ada. Contohnya. Tapi emang maksudnya nggak tahu ya. Ini juga momen buat SA juga. Kayaknya pas lagu ini keluar tuh emang isu perselingkuhan Indonesia kayak lagi naik aja. Oh, kayak ngepas aja gitu. Nah kan judulnya Kura-Kura ya. Itu kenapa nggak kera? Kan Ada emang juga kera. liriknya ada kera juga. Iya. Kalau kera satu doang kera nggak enak ya. Kalau kera kan enak ya. Pesan bisa kera-kera itu tadinya mau kera-kera. Enggak bisa ya? Atau monyet-monyet gitu. Iya, banyak. Kayaknya kasar. kalau kera tuh udah hewan kera gitu. Kalau kura-kura kayaknya lucu aja, hewan lucu tapi jelek gitu. Ngerti nggak sih maksudnya? Wah, Kayak Mbappe. ada komunitas kura-kura. Iya, emang maksudnya maksudnya kura-kura itu kan hewan lucu gitu. Lucu maksudnya imut, tapi ya kalau dibandingin sama muka manusia ya jelek aja kura-kura gitu. Ngerti nggak sih maksudnya? Iya. Jadi lucu aja. Pertama itu, kedua kenapa kura-kura? Ya ini biar ditanya. Kenapa sih kura-kura? Aneh banget ya. Ini kan analoginya lu menganalogikan si cowok ini kura-kura. Iya. Gitu. Kayak tapi nggak perumpamaan secara spesifik sih. Kayak lu monyet kayak gitu doang. Tapi kan dia bukan monyet maksudnya. Kayak perumpamaan kalau aduh lu jelek atau apa lagi gitulah. Penyebutan doang. Di lagu ini kan juga kayak sedih diselingkuhin tapi lu harus ketawa gitu. Nah, ini konsep untuk menertawakan kesedihannya. Iya. Sebenarnya motivasi buat diri sendiri ya. Iya. Bukan motivasi sih untuk menghibur diri sendiri gitu daripada kita sedih. Udah mending kita ketawain aja. Toh selingkuhannya lebih jelek dari kita kok gitu. Maksudnya buat menghibur diri aja. Walaupun dia ganteng ya udah kita anggap jelek aja dia gitu. Sebenarnya tapi kalau untuk pertanyaan itu kalau kalian ngerti SA semua lagu seperti itu, Iya. Bang. Iya. Jadi kayak misalkan di album pertama ada lagu Move On, itu sebenarnya kita sedih juga, tapi pembawaan kita dengan sangat ceria. Terus kayak tadi wanita masih banyak orangnya tiba-tiba pacaran sama yang lain gitu kan karena kalah dari nominal duit atau kalah ganteng gitu. Ya tapi kita tetap pede gitu. Padahal sedih tapi dengan pembawaan yang sangat ceria kayak gitu itu sebenarnya SA banget gitu. Tapi pas lu ngasih ke Mas Tresno gitu terus judulnya Kura-Kura, dia ada pertanyaan nggak? Lucu dia ketawa aja. Ada aja kalian gitu. Emang maksudnya Omno juga ya maksudnya udah emang kayak gini gitu maksudnya. Tapi dia ngikutin SA juga? Ya kalau ngobrol sama kita ya gara-gara anaknya suka ya otomatis ngikutin. Mau ngikutin juga. Nggak mau. Iya. Oke, seperjalanannya proses rekamannya apalagi ada tantangannya apa? Lebih ke apa? Lebih ke waktu ya. Waktu sih ya. Soalnya mungkin karena Omno juga legend juga musisi jadi
kalau soal teknis cepat, waktu sih yang lama kayaknya. Bahkan pas kita bikin video klip kemarin sama Om, itu tuh dia baru pulang umroh. Jadi baru turun dari bandara langsung ke studio kan. Rambutnya juga masih botak tuh. Iya, saking susahnya waktunya sih. Jadi baru landing tuh langsung berangkat studio. Tunggu bentar ya, gua baru landing nih gitu. Set, masih pakai ini yang haji gitu. Iya. Bawa aja. Iya, nawarin kita lagi. Aku bilang enggak pakai ganti baju. Berlebihan. Nawarin kita lagi ya ke rumah ya. Berlebihan juga itu. Enggak, tapi kalau misalnya menurut lo nih ya, fase apa ketika orang udah diselingkuhin tapi harus menerima itu dengan ketawa gitu? Apa karena ya udah gue udah sering diselingkuhin? Salah satunya itu. Karena keseringan diselingkuhin jadi udah biasa lah. Makanya kalau yang sering diselingkuhin terus tiba-tiba pasangan setia, nggak seru ya? Kok nggak selingkuhin? Tapi sebenarnya dengan tadi kura-kura yang si kura-kura itu ceritanya justru karena dia kayak kenapa sih jadi bodoh banget? Kenapa sih kamu harus downgrade gitu? Karena kan di liriknya juga bukan masalah selingkuhnya, tapi kenapa kamu harus macarin dia gitu? Yang mukanya lebih jelek daripada kera gitu. Jadi bukan karena selingkuh, tapi lu selingkuhnya juga sama yang kayak gitu, ngapain jadi pengen ketawa gitu. Itu lebih bisa bikin ketawa ya? Iya, jadi bikin ketawa bukan jadi marah gitu. Berarti kita lebih baik dari mereka. Tapi pernah nggak? Dia pernah pasti. Nggak pernah. Oh ganteng. Oh ganteng? Iya, enggak. Merasa ganteng. Ganteng juga. Emang nggak pernah. Siapa yang pernah? Nggak tahu, ada yang pernah kan di sini? Nggak ada. Nggak ada sih. Adalah, ada yang suaminya ganteng, selingkuhin sama yang jelek. Siapa tuh? Temen gua ada. Siapa tuh? Temen gua ada. Jadi Gua sama lu juga ngeliatnya ini momentum juga ya, karena tadi dibilang banyak yang banyak berita-berita soal perselingkuhan juga. Iya. Tapi itu tidak disengaja, maksudnya emang pas kita tuh sebelumnya nggak tahu kan isi kayak gitu yang maksudnya ikut medsos juga paling ngeliat musik, alat musik gitu kan apa tiba-tiba anak-anak tim ini lagi rame nih isu ini nih sekalian keluarin aja. Oh ya udahlah. Tapi lu pernah nggak bikin satu lagu yang karena memang ada situasi yang rame di sosmed lah atau Ada ya? Waktu Covid paling yang itu. Waktu Covid ada. Waktu Covid tuh yang lagunya Mas Iksan tuh. Oh yang Kita pemilu kita 2018 sampai 19 kan ricu tuh. Rusuh tuh. Gua 5 tahun lagi kayaknya bakal rusuh lagi nih. Kita bikin lagu Iksan Skuter, damai. Salah. Udah lah, prediksi. Rilis aja enggak apa-apa. Salah damai ternyata. Kirain bakal rusuh Kak. Agama juga kan waktu 2018 kan rusuh agama. Ternyata damai ya udah enggak apa-apa. Demi Indonesia kita yang damai, sudah apa udah. Bukan mendoakan yang terburuk. Iya. Oke. Aduh, video klipnya juga udah dibuat. Konsepnya simple banget kan. Tuh gimana prosesnya? Coba. Itu sebenarnya prosesnya jadi dibagi tim kemarin tuh karena kan kemarin Omno maksudnya banyak panggungan juga, terus SH-nya juga personilnya kan sama lagi lumayan juga lah panggungan, apalagi kita kan beda domisili juga. Kita kan langsung terbang ke sini kan ke Jakarta karena kan domisili kita di Bandung, Beng di Karawang gitu. Kayak aduh gimana caranya nih kita briefing sama tim ini tetap harus tulis dengan deadline tanggal sekian gitu kan. Kita nyesuaiin, tapi syukurnya tuh talent-talent yang lainnya itu di Jakarta saya. Terus Delu juga, Om Delu juga kebetulan itu di Jakarta. Ya, kebetulan di Jakarta. Kalau enggak mah itu susah juga tuh waktunya gitu. Jadi kemungkinan kemarin tuh kayak emang pas banget lah timingnya gitu kalau bisa dijelasin tuh. Pas banget dari Omno, pas dia emang baru pulang dari umrohnya. Om Delu juga kebetulan ada di Jakarta gitu. Kita juga emang lagi free waktu hari itu weekdays juga ya kita ngambilnya gitu. Jadi emang lumayan tim sih yang lebih repotnya, kita cuma bisa ngatur waktu. Tapi overall semuanya emang aman. Tapi konsepnya dari siapa tuh? Yang apa? Konsep video klipnya? Anak-anak dari tim kita. Dari tim kreatif kan digaji tiap bulan nggak kerja. Kerja. Oke. Tadi Ron, ini kan lu kan udah dari tahun berapa berarti? 2010 sekarang ke 2025 15 tahun. Jalan 15 tahun gitu. Gimana sih sebenarnya lo ini kan nggak sebentar ya 15 tahun gitu. Tapi di awalnya Stanley Relon apa sih yang jadi gue pengen bikin band nih.
Tujuannya apa ya dulu? Nyangka nggak akan sepanjang lah 15 tahun. Kalau dibilang nyangka enggak ya. Soalnya kita waktu awal ngeband tuh emang masih umuran sekolah lah gitu, nggak ada beban buat masa depan kayak gimana, terus nggak punya apa beban buat gua ngeband atau gua kerja gitu. Jadi benar-benar lagi sendiri, lagi ya masa era-era remaja lah. Asal aja ngeband, yang penting hobi kita tersalurkan, musik kita tersalurkan, apa musik yang kita pengen tuh kayak gini loh. Makanya awal-awal album pertama tuh musik kita bener-bener kepengen kita bertiga ya. Beda sama lagu-lagu yang sekarang kan. Kita selalu denger dari fans, dari explore musik orang lain. Kalau yang album pertama tuh bener-bener apa yang kita pengen tuh di situ semua dan gak pernah nyangka bakal sepanjang ini. Dan mungkin kalau aku gambarin tuh dulu tujuan kita ngeband tuh kayak kita punya lagu nih, kita punya grup band, punya lagu sendiri, terus kita manggung, kayaknya udah stuck sampai situ aja dulu. Nggak ada ngegambar nanti kalau kita udah ngeband, terus manggung, terus kita kenal sama yang lain, terus kita kayak musisi-musisi lain gitu, bisa penghasilan itu nggak ada. Nggak sejauh itu. Cuman targetnya kita punya lagu, punya nama band, manggung, udah beres gitu. Nah, triggernya apa? Momennya apa tuh yang bikin akhirnya kayaknya nih jalan terus nih band nih, bisa apa momennya? Semakin banyak orang nyanyiin lagu kita sih, kayak orang-orang kayak apa ya, kalau dulu kan belum masih zaman Reverb Nation ya. Nah itu kayak traffic di itu tuh kayak listeningnya tuh naik gitu kan, ada rate gitu kan. Rate, oh ternyata Esa naik ke 2 di Bandung waktu itu ya. Di Bandung nih, naik lagi ke pertama di Bandung, wah kok makin naik, makin sini makin naik. Nah terus kita kan emang sering manggung ya, jadi main-main regis gitu. Nah itu skupnya makin nambahin. Yang tadinya cuma anak-anak doang, kita regis di situ, kok yang lain yang kita nggak kenal juga mereka pada nyanyi gitu. Nah itu lumayan tuh nambahin lagi gitu. Makin kesini, akhirnya sampai diundang. Nah itu kita udah mulai, oh berarti udah mulai apa ya? Harus serius lah gitu. Serius untuk berkaryanya gitu ya. Serius untuk berkaryanya gitu. Berarti itu di momen itu juga akhirnya kayaknya ini bisa jadi apa? Penghasilan belum gitu. Nah, momen itu di mana? Di mana ya? Pokoknya momen itu makanya baru-baru juga ya. Baru-baru juga itu. Iya, soalnya kita emang bener-bener, maksudnya bukan munafik ya, maksudnya kayak ya udah ngeband aja gitu. Kayak ya maksudnya untuk urusan ekonomi kan baru beneran baru berapa tahun ke belakang gitu. Yang benar-benar kerasa gitu. Apa itunya? Apa lagu apa yang akhirnya ngebuat? Apa ya? Yang ngebuat Hilang Harapan. Hilang Harapan setiap 1 tahun setelah rilis tuh masih biasa aja ya. Masih biasa, tiba-tiba setahun kemudian udah 1 juta sampai sekarang 60 berapa gitu. Wah, ternyata gede juga ya duit di YouTube. Itu udah kita harus sadar dengan finansial pemasukan kita gitu ya. Waktu tahunnya tahun 2018-19an. Baru. Itu 2018-19 kayak maksudnya ini kayaknya hasilnya loh gitu, kayak lumayan nih gitu. Akhirnya kan mencoba untuk evaluasi, nge-upgrade apa yang harus kita benahin gitu kan. Karena waktu itu kan kayak tabu banget masalah digital. Kayak kita masukin ke Spotify, YouTube itu, terus biar dapat itu gimana kan kita masih tabu waktu itu tahun 2018-an. Akhirnya kita benahin semua itu gitu. Yang alhasil kita langsung ketemu sama manajemen. Dari situ baru dirombak semuanya. Manajemen yang sekarang? Iya, manajemen yang sekarang. Oh, harusnya sebenarnya. Nah, baru di situ sebelumnya kalian udah tahu tuh harus itu. Iya. Nah, baru di situ nuntut, gua harus kaya dari lu ya. Ini kan gue sedikit tahu lah ya, kita study a lot gitu di perjalanannya lah. Kan ada momen kalian harus ketipu sama manajer lah. Apa itu lu bikin ini nggak sih? Apa? Kayaknya nggak di sini nih. Oh, itu mau cerita Chan gimana Chan? Sempat. Kan lu pernah ngobrol Bang? Di mana sih dia sekarang? Di mana sih? Jadi sales. Sempat karena soalnya pas kita mulai band itu memang pure tanpa ada ekspektasi kita bakal dapat penghasilan dari sini, emang pure cuman bermusik aja. Tapi ketika ini udah berubah jadi hal bisnis dan soal keuangan gitu kita pusing ya. Kok jadi gini, itu tuh jadi kayak bikin
apa iya ya emang gue jalan di sini sempat ada lah, maksudnya itu sebagian dari perjalanan gitu. Cuman istilahnya kayak kita sambil jalan sambil belajar sih. Contoh nih misalkan learning by doing ya. Learning by doing. Contoh misalkan kayak kita makin sering manggung dan ada lihat band lain, oh mereka produksinya begini ya, alatnya ini. Betul. Jadi kita kayak upgrade. Karena kita upgrade, jadi harganya naik lagi gitu-gitu. Jadi kayak seperti ini ternyata industri baru melek itu setelah beberapa tahun berikutnya gitu, bukan beda sama awal. Jadi ketika ada simpang siur soal manajer kayak gitu-gitu, sempat goyah sih, bikin goyah. Tapi karena udah kecemplung lah istilahnya, udah kepala kecebur, jadi kayak kita tetap belajar, oh ternyata cara manage-nya gini, cara upgrade-nya gini gitu, sampai dapat rumusan yang sekarang gitu. Jadi sampai kita bisa jalan sampai jadi kayak profesional ya mungkin. Betul. Kerja kita profesional gitu. Tapi ada nggak momen lain gitu yang bikin lu bertiga ngerasa down banget selain masalah tadi keuangan misalnya? Bikin down? Bikin down. Kemarin ini COVID ya? Iya, COVID emang bikin, maksudnya kayaknya bukan kita doang, kayaknya hampir semua musisi kayak gitu sempat bikin. Soalnya 2020 awal tuh bukan ngeluh ya, sempat bercanda sama anak-anak. Iya manggung terus, istirahat yuk bentar sebulan aja gitu. 2020 bulan 1 tuh. Bulan 2 kita kontrak sama brand kalau nggak salah. Bulan 3-nya kita mulai, baru 1 titik. Wah kayaknya libur nih sebulan nih, ada ya maksudnya ada virus masuk nih. Udah aman lah sebulan kita istirahat gitu. Wah 2 tahun gitu. Udah susah anjir. Udah gak akan ngomong gitu lagi lah. Bikin down sih yang COVID kemarin itu. Lah selama setahun lebih berarti. Itu lu gimana cara melampiaskan? Karena karya banyak yang tahan juga pasti. Tapi itu untungnya kita masih jalan sebenarnya, Bang. Masih jalan, cuman nggak kayak sebelum COVID ya. Itu sempat jalan, jadi kita nerima yang perform virtual gitu kan. Iya. Dan itu lumayan ternyata bagus gitu. Responnya bagus, kita sampai tiap minggu tetap ada gitu. Tiap minggu tetap ada, cuman sekali gitu kan. Tapi tetap ada di jadwalnya. Jadi selama kemarin COVID emang sempet down karena memang beda kayak sebelumnya. Tapi masih tetap ada activity manggung kita dengan manggung virtual gitu. Belum kita juga nambahin konten-konten ya kan. Betul. Makanya kemarin tuh kita masih bisa punya program jadi host gitu. Yang behind the song. Nah itu kita belajar di situ. Kita belajar cara untuk ngobrol sama orang gitu. Cara menggali tentang seseorang kayak gitu-gitu ya. Kemarin itu belajar itu jadi host kayak gitu. Jadi kayak ngeband tuh bukan template banget kayak sebelum zaman COVID. Maksudnya bikin lagu manggung. Oh ternyata setelah COVID kita harus dituntut harus lebih kreatif lagi kan. Bikin konten lah. Atau misalkan banyak banget lah, apalagi zaman sekarang udah ada TikTok, kita makin pusing ya. Ada bikin apa lagi ya selain manggung. Bahkan kita kemarin sama tim joget ini ya lah. Kok suruh joget pemain band? Ternyata dibutuhin gitu. Jadi sekarang udah jadi konten kreator semua juga. Mau nggak mau. Harus. Kalau pengen disuruh balik ke zaman sebelum COVID mah kita pengen ya. Nggak ribet. Iya, cuman mau gimana? Kita harus ngikut zaman juga sih. Karena kalau kita nggak ngikut zaman, wah susah. Pelan-pelan nanti bakal tenggelam dong. Iya betul. Oke kan 15 tahun juga bukan waktu yang sebentar gitu. Lu ada nggak sih rencana bikin sesuatu di 15 tahun atau tahun depan 16? Pengen ke 16 tahun, mudah-mudahan. Berapa hari lagi kita 16 tahun lagi. Enggak sih, kita pengen sebenarnya ya impian gue. Lu pengen kayak kemarin kita main di acaranya 3 dekade SID. Lihat Tipex 3 dekade juga. Kayaknya gue harus sampai 3 dekade dan di posisi yang masih fresh. Masih relate lah sama anak-anak. Iya, masih relate sama anak sekarang kan kayak ini kan badannya masih seger tuh meskipun ngeband 30 tahun, Tipex juga sama. Impian gue saat ini pengen kayak gitu maksudnya pengen nanti di usia SA yang ke-30 tuh masih pengen kelihatan fresh kayak gitu. Terus bisa bawain full lagu berapa jam, 2 jam, 3 jam. Kalau gue sih gitu sih pengennya untuk sekarang gitu. Apa ya? Kalau gue tetap di materi sih ya. Tetap balik lagi kayak gue pengen tuh gue di 30 tahun misalkan atau lebih, tapi gue nggak mau lagu-lagu gue yang cuman 1 atau
sampai 5 gitu. Oh enggak, Iya, Oh, bener. one Maksudnya, hit wonder. tapi ketika gua rilis lagu, mereka tetap bisa nerima gitu. Tetap bisa relate kayak gitu. Tapi itu menurut gua sih challenge ya, tantangan besar lah karena ya tahu sendirilah beberapa band juga pasti lagu-lagu yang dulunya gitu. Tapi kalau sang lagu-lagu yang dibikin tuh kayak gak gampang gitu untuk ngerelatein sama masa yang sekarang. Itu. sama sih kurang lebih. Apalagi temuinnya. Udah itu aja sih. Iya. Nikah dulu aja. Aduh. Belum Ya udah mikir nikah aja dulu. Iya. Yang penting kuncinya mah konsisten sih. Semoga kita bertiga itu masih tetap dengan semangat yang sama biarpun kondisinya mungkin agak rada berbeda tapi tetap visinya masih jelas gitu. Yeah. Paling itu sih konsisten. Siapa yang lu look up banget selain SID sih? Yang lu look up banget senior lu. Bahkan yang terdekat ada kemarin For Event juga habis bikin konser. Lu habis collab juga sama mereka. Yang kita lihat ya senior sih, kita belajar Senior, karena kan Banyak. iya kayak misalkan tadi kita bilang SID sama TP kenapa? Karena dia udah 30 tahun kan tapi performnya masih enjoy, masih terlihat eksis, lagu-lagunya masih banyak yang nyanyiin, bahkan Gen Z juga pada hafal gitu kan. Itu jadi salah satu contoh menurut aku gitu. Kenapa gue mention SID sama TP? Karena kita ngelihat layar belakangnya gitu, maksudnya wah ternyata rumusan buat kayak gitu tuh seperti ini gitu, kayak ya maksudnya personilnya masih olahraga, masih sehat, berarti gue harus Olahraga. ya gitu maksudnya. Tapi emang banyak juga kalau misalnya aku look up ya, banyak kayak Juicy Lucy itu bagus banget menurut aku. For Event juga bagus, cuman kalau misalkan dari segi umur tuh kayak ini mereka tuh kayak lagi berusaha gitu. Lagi berusaha dibanding yang tadi Tipex sama SID kan dia harus bener-bener udah di atas pohon banget harus untuk bertahan gitu. Itu bayangin aku sih gitu. Oke, lo ada rencana buat bikin konser tunggal yang benar-benar ya stand here alone. Lo konser tunggal impian lo, Bang, bakal kayak gimana? Dan di tahun keberapa, Bang? Kayaknya di tahun ke-17 mungkin ya kalau buat tahun 17, soalnya ya 17 kan menurut orang kayak Sweet 17. Ya, pendewasaan. Ya pendewasaan di mana remaja menuju ke dewasa. Kayaknya di 17 harus ya. Maksudnya harus gimana kita nge-create SA nih dari bener-bener nol, dari bayi, dari ngerangkak sampai akhirnya mau ke 17 ke dewasa. Kita bakal suguhin sesuatu yang SA. Ini SA nih, SA udah mulai gede nih dewasa. Pengennya itu. Semoga lah. Mau bikin kayak gimana, Ben? Bikinnya belum tahu, tapi pengen lah. Dan kita pikirin deh. Oke, jadi tunggu tuh, 17 tahun ya. 2 tahun lagi, Cok. Iya. Sebentar lagi. Iya. Gue sih pengennya tiap tahun sih. Kalau enggak per bulan juga boleh. Kalau kita sanggup. Jangan tiap tahun, enggak tahu kayak anak gue lah. Oh iya. Kalau gue doang. Tiap tahun mah di make dia. Dia aja. Oke, ini gue kan masing-masing ya. Ini gue pengen minta pesan dari lo buat cowok-cowok yang di luar sana yang dikalahin sama kura-kura. Yo, Mas. Sudah pasrah saja. Enggak lah, buat kalian, buat yang diselingkuhin sama kura-kura, ya ketawain aja lah. Kalau kita mau nyesal sampai kapanpun juga keadaan sudah kejadian, dan kita nikmatin aja, ketawain aja toh. Kalau kita bisa ngambil sesuatu manfaat dari kejadian itu, bisa, kalau gua ya, bisa jadi sebuah karya dan lagu dan bisa nikmatin orang, dan nikmatin aja. Apa yuk? Yang diselingkuhin sama kura-kura, enjoy aja lah. Tapi kalau misalkan di lagu sama untuk para lelaki, wanita masih banyak. Iya. Bener. Disambungin. Iya. Kalau dari gua buat teman-teman cowok yang diselingkuhin sama cowok yang lebih jelek kayak kura-kura gitu, harusnya bersyukur karena berarti emang ceweknya nggak baik, masih banyak cewek yang lain. Oke, mantap. Thank you, Stadirlon. Oke, kayak lovers tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng Stadirlon tentang lagu barunya dia bareng Om No berjudul Kura-Kura. Jangan lupa dengerin lagu Kura-Kura di semua digital platform dan video musiknya juga udah ada di mana? Di YouTube. Oke, jangan lupa ditonton ya. Jangan lupa subscribe juga. Betul. Gua Matias, pamit.